Kita bukan sekedar menghibur keluarga musibah yang mendapatkan ujian karena berpulang orang yang dicintainya, tapi sesungguhnya kita sedang bermuhasabah. Setiap kita hadir di majelis takziah, kita diingatkan kapan giliran kita. Kita nggak pernah tahu, padahal ayatnya terang benderang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Maka disempurnakan amalnya jika di hari kiamat kelak dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Hati-hati saudaraku sekalian. Boleh nggak kita mohon agar diberikan umur yang berkah? Boleh. Dan Rasul mengatakan memang orang yang bahagia itu kalau punya dua sisi, umur panjang banyak amal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang buruk, orang yang rugi, menderita adalah orang yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Semoga kita yang hadir di majelis takziah ini adalah orang-orang yang Allah beri dua kesempatan, yaitu orang yang diberi umur panjang, banyak pula amal kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekali lagi kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan jatah di dunia ini, kita tidak pernah tahu. Maka sempurnakan. Para salaf itu menjadikan Ramadan seolah Ramadan terakhirnya. Maka di bulan Ramadan harus kita optimalkan, maksimalkan ibadah kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan sampai cuman kita dapat lapar dan dahaga. Memang puasanya nggak batal, tapi batal pahalanya, gugur pahalanya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa cuman sekedar mendapatkan lapar dan haus atau lapar dan dahaga saja. Hilang pahala puasanya. Apa itu sebab diantaranya? Sebab diantaranya karena tidak mampu menjaga tutur kata atau lisannya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Dan barang siapa yang mengucapkan atau tutur kata yang sia-sia, yaitu kedustaan, ghibah, caci maki, kezaliman, ucapan pada orang lain, maka tidaklah Allah memerlukan kalau hanya kalian sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk menjaga tutur kata lidah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, rindu surga pecinta ilmu, walaupun kaset tentang muhasabah kematian berulang kali diputar, tentu tidak buat kita jemu. Karena sedang mengingatkan kita, dunia ini singkat dan fana. Jangan jadi orang yang tertipu dalam kehidupan dunia ini. Banyak orang tertipu dunia, lupa akhiratnya. Ini hati-hati, dunia itu singkat dan fana. Jangan sampai kita lupa. Mindset hidup kita harus untuk akhirat. Langkah kita bernilai akhirat. Bahkan tidur kita bernilai akhirat. Karena tidurnya ingin sehat, kemudian bangun di ujung malam, jelang akhir malam, selesai tahajud, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja bernilai ibadah, semua bernilai ibadah. Itu bernilai akhirat. Yang kedua, hati-hati dengan anugerah Allah, titipan Allah itu ancamannya berat. Kalau sudah bicara tentang harta yang Allah titipkan, hati-hati. Khusus tentang harta, dua pertanyaan. Dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan? Ini momentum Ramadan, saatnya kita bersihkan agar Allah ganti dengan keberkahan. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ingat, harta adalah titipan ilahi. Banyak orang yang lupa untuk perhitungkan, sesal kemudian tak berguna. Padahal sudah diingatkan di Al-Quran,
Kalau seorang itu ingin berpulang ke rahmatullah, ingin dipanjangkan umurnya di akhir hayatnya itu, ingin balik walaupun sejenak untuk bersedekah, kapan lagi kalau bukan sekarang waktunya? Ingat, yang kita buat itu yang kita dapat. Kemudian orang banyak lupa akan apa? Perbuatan dosa dianggap seolah biasa-biasa saja. Ini kan dosa kecil, Allah Maha Pengampun. Ingat, khawatir ketika sedang berbuat dosa nyawanya dicabut, itu yang paling menakutkan. Maka berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita lupa. Taubat itu sepanjang hayat kita, karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masih ingat Quran surat apa? Masih ingat? Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 222. Ini harus senantiasa kita patri di hati kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini penting ini. Bagaimana bisa berubah hidupnya kalau nggak bertaubat pada Allah? Hidup itu akan berubah. Dalam segala hal buruk jadi baik kalau dia betul-betul menjaga taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh perbuatan buruknya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Momentum Ramadan inilah kita mengisi malam-malam kita dengan banyak bertaubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Kan begitu. Kalau sendiri fa'fu anni, kalau kita sedang bersama-sama fa'fu anna. Allah itu suka dengan memberi maaf, maka kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan intinya. Nah, ini penting. Jadi banyak orang lupa. Kemudian manusia ini kadang-kadang juga lupa satu hal, dia hanyalah sekedar makhluk. Jangan gunakan kesempatan yang Allah berikan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Jabatan itu titipan. Sebagaimana semua anugerah di dunia itu hanya titipan semuanya. Jangan sampai kita jadi orang yang menyombongkan diri. Bersyukurlah ketika Allah berikan anugerah kepada kita, bisa berbuat banyak untuk orang lain. Karena orang yang paling bahagia itu orang yang anfa'uhum linnas. Maka jangan lupa, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hati-hati, kita hanya sekedar makhluk dan diciptakan untuk hanya menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Harus kita pegang teguh itu. Makhluk kita ini, hati-hati, ada Sang Kholik yang mengawasi langkah-langkah kita. Jadi puasa esensi sebenarnya adalah menjadikan kita merasa diawasi oleh Allah. Baru bisa meraih gelar takwa. Karena puncaknya ibadah puasa agar kita jadi orang takwa. Kalau sudah jadi manusia takwa, pasti bahagia. Di dunia Allah berikan pertolongan, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Kemudian manusia sering lupa, megah yang dibangun di dunia ini seolah istana yang abadi. Padahal sementara saja. Rumah kita, dikatakan rumah masa depan itu yang 2 kali 1 meter itu. Rumah yang kita bangun megah ini harus dinikmati, tapi tidak boleh dengan salah langkah gitu loh. Gak apa-apa punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus nambah, gak apa-apa, asal digunakan di jalan Allah. Kaya bersyukur tuh gak apa-apa daripada miskin sombong. Betul ya? Biarlah kaya bersyukur gak apa-apa daripada miskin sombong. Ustaz, ini kok bicara status sosial? Bukan bicara status sosial, tapi banyak orang ketika diuji dengan kekurangan, dia justru menjauh dari Allah. Sudah susah tidak ibadah. Ini yang dikatakan susah kok tidak ibadah. Masya Allah.
Maka kita hanya boleh ngiri pada dua golongan saja sebenarnya. Satu, kepada orang kaya yang dermawan, boleh kita ngiri. Ya Allah, aku ingin seperti dia. Agar apa? Agar zakatku bisa setiap tahun 25 juta. Berarti dititipi Allah 1 miliar. Maka hati-hati yang punya uang 1 miliar itu. Nggak punya utang, punya uang 1 miliar. Zakat malnya 25 juta. Kan mendingan begitu manfaat, betul nggak? Daripada nggak bisa zakat. Ibu-ibu juga demikian, mendingan punya emas berzakat daripada nggak punya emas. Masya Allah. Jakatin apa? Bu, punya emas berapa kilo, Bu? Nih, Mas Bardikin berapa kilo ini? 50 kilo. Ada yang 70 kilo, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang 85 gram itu jangan lupa. Walaupun diulang-ulang supaya menyadarkan kita, ini momentum Ramadan. Hati-hati, jangan sampai terlewatkan. Yang kedua, ngiri pada ahli ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita disuruh untuk membangun komunitas di tengah orang-orang yang baik, ahli ilmu, ahli ibadah. Itu penting supaya kita tidak salah langkah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian beserta atau bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang solih. Semoga kita hadir di majelis takziah ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak boleh kepedean, gue udah soleh nih, jangan. Merasa amalnya udah cukup, tabungan pahalanya udah banyak, hati-hati. Ya, kalau berbuat baik simpan kebaikan itu, tapi lanjutkan. Kalau berbuat salah ingat kita mesti perbaiki. Demikian amal baik, amal soleh nggak usah kita banggakan, sebab kita nggak tahu di mana yang diterima. Bukan soal banyak amal solehnya, tapi amal yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sedang beramal pun bisa tergelincir kalau tujuannya untuk riya, sum'ah, bukan karena Allah. Maka setan membuat kita tergelincir. Dan setan kalahnya cuma sama orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang terpilih dari hamba-Mu ya Allah, yaitu orang-orang yang ikhlas. Semoga kita pun termasuk kelompok golongan orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kita kan sudah berikrar itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semua kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Ibu yang saya cintai karena Allah ya, kita cintai karena Allah. Jadi sedih harus ikhlas. Dengan ikhlas itu maka doanya akan terjawab ya Bu ya. Jadi ingat kebaikannya, lestarikan kebaikannya, dan harus bisa menerima. Sekali lagi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di penghujung tausiah ini, karena kita sedang di momentum Ramadan, mari kita bersungguh-sungguh menjadikan momen Ramadan ini, karena kita masih di hari yang pertama, masih panjang waktunya, pancangkan niat, bersungguh-sungguh. Puasa kita bukan sekedar puasa biasa, tapi jadikan puasa kita puasa Ramadan bersemi. Apa bersemi, Pak? Berpuasa sepenuh hati, mengharap ridho